Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Legenda Siluman Sungai Hitam. Kita mulai saja ceritanya. Matahari baru saja tergelincir di ufuk timur ketika sekelompok peneliti tiba di sebuah desa kecil di tepi hutan Kalimantan. Desa itu tampak sederhana, hanya terdiri dari beberapa rumah panggung kayu yang berjajar di tepi sungai. Suara ayam berkokok bercampur dengan desir angin yang menelusup dari arah hutan lebat, menghadirkan suasana damai namun juga penuh misteri. Di antara para pendatang itu, berdiri seorang lelaki parubaya dengan wajah tegas, kacamata bertengger di hidungnya, dan sikap yang jelas menunjukkan otoritas. Dialah Dr. Arman Wiratama, pemimpin ekspedisi sekaligus ahli biologi perairan dari Jakarta. Ia menatap hutan yang seolah tak berujung, seakan menantang rahasia yang disembunyikan alam. Di sampingnya, Raka Pratomo, seorang ahli geologi berusia 30-an, sibuk memeriksa catatan kecilnya sambil sesekali melontarkan candaan ringan pada anggota tim lain. Sifat humorisnya membuat ketegangan perjalanan terasa sedikit mencair. Sinta Maharani, ahli botani, tampak lebih pendiam. Ia berdiri sambil memandangi pohon-pohon besar dari kejauhan. Ada tatapan cemas di wajahnya, seolah ia bisa merasakan sesuatu dari alam yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bayu Santoso, dokumentalis yang tak pernah lepas dari kameranya, terus merekam setiap sudut desa. Ia bahkan tak sungkan mengarahkan lensa ke wajah para warga yang sedang menatap mereka dengan penuh curiga. Di belakang Bayu, Nadia Putri, yang masih muda dan tampak canggung, berusaha menyesuaikan diri dengan kelompok. Ia adalah asisten peneliti, baru pertama kali ikut ekspedisi besar, dan sorot matanya memperlihatkan rasa gugup yang sulit disembunyikan. Dan terakhir, Agus Pranoto, pemandu lokal yang direkomendasikan oleh pihak universitas. Usianya 40 tahun, kulitnya legam terbakar matahari, dan tatapannya tajam. Berbeda dengan para peneliti, ekspresinya justru kaku dan serius sejak mereka tiba. Desa ini, gumam Arman sambil melihat ke sekeliling. Tempat terakhir sebelum kita masuk ke dalam hutannya? Agus hanya mengangguk, tapi kemudian menambahkan pelan, betul. Tapi sebaiknya kalian dengarkan dulu nasihat orang sini sebelum memutuskan. Belum sempat Arman bertanya lebih lanjut, sekelompok warga mendekat. Di antara mereka, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan tongkat kayu di tangan melangkah paling depan. Warga desa memberi hormat dengan menyebut namanya, Pak Darman, tetua desa. Selamat datang di desa kami, ucap Pak Darman dengan suara berat namun penuh wibawa. Kami tahu tujuan kalian, orang-orang di kota sering datang dengan niat meneliti, mencatat, dan mencari sesuatu yang tidak bisa mereka mengerti. Tapi sebelum kalian melangkah lebih jauh, ada sesuatu yang harus kalian dengar. Arman tersenyum sopan, menundukkan kepala sedikit. Terima kasih Pak. Kami memang berencana menyusuri hutan dan daerah perairan di dalam sana. Kami ingin mempelajari ekosistemnya. Pak Darman menatap tajam, lalu menghela napas panjang. Kalau hanya di sekitar sini, ya silakan saja. Tapi jangan sekalipun kalian mencoba menyusuri Sungai Hitam di dalam hutan. Raka yang berdiri di samping Sinta mengangkat alis. Sungai Hitam? Nama yang cukup dramatis. Kenapa tidak boleh, Pak? Tetua itu menatapnya dalam-dalam. Karena sungai itu bukan sembarang sungai. Airnya hitam pekat, dalam, dan selalu tenang, terlalu tenang. Banyak orang yang sudah memperingatkan, tapi tetap saja ada yang keras kepala. Dan mereka semua tidak pernah kembali. Suasana mendadak hening. Bayu yang masih merekam sedikit menurunkan kameranya, tertarik dengan nada serius dari tetua desa. Maksudnya tidak kembali bagaimana ya? Tanya Nadia, suaranya bergetar. Pak Darman menatap jauh ke arah hutan. Ada yang bilang tersesat, ada yang bilang dimangsa. Tapi kami semua percaya, ada sesuatu yang tinggal di sungai itu. Seekor buaya hitam raksasa. Bukan buaya biasa. Tubuhnya sebesar perahu, matanya merah menyala di malam hari. Ia bukan sekedar hewan, tapi penunggu. Siluman yang tidak akan membiarkan siapapun keluar hidup-hidup dari wilayahnya. Sinta merasakan bulu kuduknya berdiri. Siluman buaya, bisiknya. Legenda itu sudah turun-temurun, lanjut Pak Darman. Dulu pernah ada orang-orang dari luar desa mencoba berburu makhluk itu. Mereka masuk dengan senjata, dengan perahu, dengan keyakinan bahwa mereka bisa mengalahkannya. Tapi tidak satupun yang pulang.
Hening kembali menyelimuti rombongan. Angin dari hutan berembus pelan, membawa aroma lembab tanah dan dedaunan yang membusuk. Arman tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Saya mengerti kekhawatiran Bapak. Tapi kami datang dengan tujuan penelitian, bukan berburu. Lagi pula, saya rasa buaya sebesar itu hanyalah cerita rakyat untuk menakut-nakuti. Pak Darman menatap tajam, tidak tersenyum sama sekali. Kalian boleh percaya atau tidak. Tapi ingat kata saya. Jangan masuk ke Sungai Hitam. Sekali kalian menyeberangi batasnya, hutan itu akan menutup jalan keluar. Dan kalau buaya itu muncul, hanya kematian yang menunggu. Bayu tanpa sadar menekan tombol rekam lagi, wajahnya setengah serius setengah penasaran. Kalau benar ada buaya sebesar itu, bukankah itu temuan luar biasa? Dunia pasti ingin tahu. Agus yang sejak tadi diam akhirnya membuka suara. Kalian tidak mengerti. Saya orang sini. Saya tahu cerita itu sejak kecil. Tidak ada yang berani menyeberang ke sana. Bahkan perahu nelayan pun tidak berani terlalu jauh. Kalau kalian memaksa, jangan salahkan siapa-siapa selain diri kalian. Kata-kata itu menancap dalam di benak Nadia. Ia menggenggam tasnya erat-erat, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Namun Arman tetap tersenyum tenang. Terima kasih atas peringatannya, Pak. Tapi kami harus melanjutkan ekspedisi ini. Setidaknya, sampai kami bisa memastikan dengan mata kepala sendiri. Warga desa saling pandang, beberapa menggelengkan kepala, ada pula yang berbisik lirih seakan merapal doa. Pak Darman akhirnya hanya menghela napas panjang. Kalau begitu, semoga roh leluhur melindungi kalian. Tapi jangan bilang kami tidak memperingatkan. Malam itu, para peneliti bermalam di desa. Api unggun menyala di tengah halaman rumah panggung tempat mereka menginap. Suara hutan mulai terdengar lebih jelas, burung malam, serangga, dan desiran air sungai yang mengalun pelan. Namun di tengah suara alam itu, Sinta merasa ada sesuatu yang lain. Seperti suara riak pelan padahal sungai yang mereka lihat dari jauh tadi tenang. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air. Ia menoleh ke arah hutan gelap yang menganga. Jantungnya berdetak lebih cepat. Seolah-olah kegelapan itu sedang mengamati mereka. Malam itu, meski tubuh peneliti lelah setelah perjalanan panjang, suasana hati mereka tidak sepenuhnya tenang. Api unggun yang menyala di depan rumah panggung tempat mereka menginap memang memberikan sedikit rasa hangat, namun cerita yang mereka dengar dari Pak Darman masih terngiang-ngiang di kepala masing-masing. Bayu, dengan kameranya yang tak pernah lepas, masih sibuk merekam suasana desa di malam hari. Hebat ya, gumamnya sambil mengarahkan lensa ke arah sungai yang berkilau di terpa cahaya bulan. Kalau benar ada buaya sebesar itu, ini bisa jadi dokumenter paling laris sepanjang tahun. Raka meneguk kopi pahit yang disuguhkan warga desa, lalu menyeringai. Kalau kita selamat, Bey. Kalau kita selamat. Ah, kau terlalu banyak nonton film horor, jawab Bayu santai. Sinta yang duduk di samping mereka hanya terdiam, matanya terus menatap kegelapan hutan di seberang sungai. Sejak tadi, ia merasa ada tatapan balik dari sana. Sesuatu yang bersembunyi, menunggu. Arman keluar dari dalam rumah panggung dengan membawa peta besar. Ia membentangkannya di atas meja kayu dekat api unggun. Kita akan berangkat besok pagi. Jalur air lebih cepat dibanding jalan darat. Dari sungai utama kita bisa masuk lebih dalam. Target kita adalah daerah perairan yang disebut warga sebagai Sungai Hitam. Mendengar nama itu, Agus yang duduk sedikit jauh langsung menoleh. Tatapannya tajam menusuk ke arah Arman. Saya sudah bilang, jangan sampai kalian masuk ke Sungai Hitam. Itu bukan tempat untuk manusia. Arman menutup peta, menatap Agus. Saya menghargai nasihatmu. Tapi kami punya misi penelitian. Kau pemandu kami, jadi saya harap kau bisa menjalankan tugasmu. Agus terdiam cukup lama, lalu akhirnya berkata pelan, kalau memang itu keputusan kalian, saya tidak bisa melarang. Tapi ingat, setelah masuk ke sungai itu, jalan pulang tidak akan pernah sama. Suasana hening. Hanya suara api yang berderak dan serangga malam yang bersahutan. Keesokan paginya, langit cerah tanpa awan. Udara lembab dan hangat menyelimuti desa. Warga mengantar mereka sampai ke dermaga kecil di tepi sungai. Beberapa warga terlihat berbisik-bisik, ada yang menunduk, ada pula yang berani menatap dengan sorot mata kasihan. Perahu kayu panjang sudah disiapkan. Mereka membawa bekal makanan,
alat dokumentasi, serta peralatan penelitian. Semua tampak siap. Sebelum berangkat, Pak Darman menghampiri Arman. "Kalian sungguh tidak mau membatalkan?" Tanyanya sekali lagi, seakan masih berharap ada perubahan keputusan. Arman tersenyum sopan. "Kami menghargai peringatan Bapak, tapi bagaimanapun, kami tidak bisa mengabaikan tugas. Jangan khawatir, kami tahu bagaimana menghadapi bahaya di alam." Tetua itu menggeleng pelan, lalu meraba manik-manik tua yang tergantung di lehernya. Ia lalu menyerahkan seuntai tali kecil berisi manik hitam pada Sinta. "Bawa ini, anggap saja sebagai pelindung. Kalau ada sesuatu, jangan lepaskan." Sinta menerimanya dengan kedua tangan. "Terima kasih, Pak." Mereka pun naik ke atas perahu. Agus duduk di bagian depan sebagai pengendali arah, sementara Arman dan Raka di belakang mengatur barang bawaan. Bayu dengan semangat sudah menyalakan kameranya, merekam setiap detik perjalanan. Nadia tampak pucat, matanya sesekali melirik sungai dengan gelisah. Perahu perlahan meninggalkan dermaga. Warga desa hanya bisa berdiri memandangi, sebagian melambaikan tangan, sebagian lagi menunduk seolah melepas mereka ke dalam liang takdir. Awalnya, perjalanan sungai terasa indah. Air berkilauan diterpa matahari pagi, pepohonan rindang menaungi jalur air. Suara burung tropis terdengar di kejauhan. Bayu tak berhenti mengagumi pemandangan, sesekali mengomentari satwa yang lewat. "Lihat itu. Burung enggang. Jarang banget bisa lihat dari dekat," serunya sambil mengarahkan kamera. Raka ikut mengangguk. Hutan ini memang luar biasa. Rasanya seperti masuk dunia lain. Namun, semakin jauh mereka masuk, suasana mulai berubah. Pepohonan semakin rapat, cahaya matahari sulit menembus, udara semakin dingin meski siang hari. Air sungai perlahan berubah warna, dari coklat keruh menjadi lebih gelap. Sinta memperhatikan air itu dengan dahi berkerut. "Kenapa warnanya jadi seperti ini?" Agus menjawab pelan, "Kita mulai mendekati jalur sungai hitam." Nadia menggigit bibirnya, memeluk tas ranselnya erat-erat. Bayu justru makin bersemangat, menyorotkan kamera ke permukaan air. Warna hitamnya pekat sekali, seperti tinta. Raka menjulurkan tangannya, mencelupkan jari ke air. Rasanya dingin sekali. "Jangan sentuh sembarangan," tegur Agus cepat. Tatapannya tajam, penuh kekhawatiran. Perahu terus bergerak. Suara hutan pun berbeda. Tidak ada lagi kicauan burung, hanya sunyi yang menekan, membuat dada terasa sesak. Bayu mengarahkan kameranya ke air, dan tiba-tiba ia terdiam. Di layar, ia menangkap sekilas bayangan besar yang melintas di bawah perahu. Bentuknya samar, panjang, dan bergerak pelan. Kalian lihat itu?" Bayu berseru panik. Arman menoleh. "Apa?" "Ada sesuatu di bawah kita. Besar sekali." Bayu menunjukkan rekaman di kameranya. Memang terlihat sesuatu yang bergerak, namun cepat sekali menghilang. Arman hanya mendengus. "Mungkin kayu hanyut. Jangan terlalu dipikirkan." Namun Agus menatap sungai dengan wajah tegang. Tangannya menggenggam erat dayung. "Itu bukan kayu." Perahu mulai bergoyang perlahan, seakan ada arus di bawahnya. Air yang tadi tenang kini bergelombang kecil. Semua orang saling pandang, rasa gelisah makin kuat. "Kenapa perahu goyang?" teriak Nadia panik. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sesuatu menghantam bagian bawah perahu keras sekali. Semua terhuyung, hampir terjatuh. Air hitam bergejolak, memercik kemana-mana. "Pegangan! Pegangan!" teriak Agus. Perahu kembali dihantam, kali ini lebih keras. Nadia menjerit, tubuhnya hampir terjatuh. Raka cepat menarik lengannya. Air mendadak menjadi sangat gelap, riaknya seperti berputar-putar. Dari bawah permukaan, tampak sekilas dua cahaya merah menyala, seperti sepasang mata yang menatap mereka dari kedalaman. "Ya Tuhan," bisik Sinta, wajahnya pucat. Lalu, dalam sekejap, sesuatu menyambar dari bawah. Agus yang duduk di depan tak sempat menghindar. Suara air memecah, dan tubuhnya ditarik ke bawah begitu cepat hingga hanya sempat terdengar jeritan singkat. Air kembali tenang. Hanya dayung yang tersisa, terapung di permukaan. Semua terdiam, mata terbelalak. Raka gemetar,
Sinta menutup mulut dengan tangan, Nadia menangis histeris. Bayu tak sengaja masih merekam, lensanya bergetar, menangkap wajah-wajah panik itu. Arman terengah, mencoba menenangkan diri. Kita jangan panik. Mungkin Agus jatuh sendiri. Jatuh? Kau tidak lihat barusan ada sesuatu yang menariknya? Sinta berseru, matanya berkaca-kaca. Tidak mungkin manusia bisa ditarik secepat itu, tambah Raka dengan suara rendah, wajahnya pucat pasi. Suasana perahu hening mencekam. Hutan di sekitar mereka sunyi total. Air hitam tampak kembali tenang, terlalu tenang. Namun semua tahu sesuatu ada di bawah sana. Mengintai. Dan mereka baru saja kehilangan orang pertama. Air hitam kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya riak kecil yang tersisa, bergoyang perlahan mengikuti arus. Dayung yang tadi terlepas dari genggaman Agus mengapung sendirian, bergerak pelan menjauh dari perahu. Nadia terisak keras, tubuhnya gemetar tak terkendali. Kita harus balik. Kita harus pulang sekarang juga. Ia menoleh ke Arman, wajahnya pucat pasi. Sinta memeluk Nadia, mencoba menenangkannya meski dirinya sendiri tak kalah ketakutan. Jantungnya berdetak kencang, matanya tak lepas dari permukaan air. Bayangan mata merah yang tadi ia lihat masih terpatri jelas di benaknya. Bayu masih memegang kamera, meski tangannya bergetar. Rekaman bergerak tak karuan, menangkap wajah panik semua orang. Aku merekamnya. Aku lihat sesuatu. Ada yang menarik Agus. Diam dulu, bentak Arman, berusaha mengendalikan situasi. Kita tidak boleh panik. Kalau kita panik, kita semua bisa terjatuh. Tapi kau sendiri lihat, Dok. Raka membalas dengan suara keras. Itu bukan jatuh biasa. Agus ditarik ke bawah, ada sesuatu di sungai ini. Arman menghela napas panjang, wajahnya tegang meski ia masih berusaha terlihat tenang. Apapun itu, kita tidak bisa berhenti di sini. Kita harus bergerak. Mungkin Agus masih bisa. Masih bisa apa, hah? Raka memotong dengan nada marah. Masih bisa hidup? Kau pikir manusia bisa kembali setelah ditarik ke kedalaman begitu cepat? Kau sudah dengar peringatan warga desa, dan sekarang lihat apa yang terjadi. Suasana perahu mendadak membara. Nadia menangis semakin keras, Bayu masih memegang kameranya erat seakan itu satu-satunya pegangan. Sementara Sinta hanya bisa memejamkan mata, berdoa lirih agar semua ini segera berakhir. Arman menunduk, menghela napas panjang. Kita lanjutkan dulu. Kita cari tempat aman untuk menepi, baru kita pikirkan jalan kembali. Raka menatapnya dengan marah, tapi akhirnya terdiam. Tidak ada pilihan selain mengikuti. Perahu kembali bergerak perlahan, menyusuri sungai yang semakin gelap. Pohon-pohon di tepiannya menjulang tinggi, menutup sebagian besar cahaya matahari. Bayangan pepohonan memantul di permukaan air, membentuk siluet aneh yang seakan bergerak. Beberapa kali Bayu mencoba menyorotkan kameranya ke bawah air, berharap menangkap sesuatu. Tapi yang terlihat hanya kegelapan pekat, seperti jurang tak berdasar. Aku tidak suka ini, gumam Sinta pelan. Sungainya terlalu sepi. Tidak ada ikan, tidak ada suara burung. Seperti semuanya menghindar dari tempat ini. Raka mengangguk setuju. Hutan ini terasa salah. Seakan kita tidak seharusnya ada di sini. Perahu terus melaju, tapi entah mengapa, meski mereka merasa sudah berjalan cukup jauh, pemandangannya seperti tidak berubah. Pohon-pohon besar itu sama saja, air hitam tetap pekat, dan suara hutan seakan lenyap. Kita tersesat? Tanya Nadia dengan suara serak karena tangis. Arman menggeleng, menatap peta di tangannya. Tidak mungkin. Sungai ini lurus, seharusnya kita keluar ke cabang berikutnya. Tapi dari tadi aku lihat pohon yang sama, sela Bayu tiba-tiba. Aku yakin aku sudah merekam pohon itu setidaknya 3 kali. Bentuknya khas, bercabang miring seperti tangan. Sinta menoleh, wajahnya semakin pucat. Jangan-jangan, hutan ini menyesatkan kita. Omong kosong. Arman menepis cepat. Ini hanya ilusi. Kita lelah, jadi kita seperti dipermainkan pikiran kita sendiri. Namun dalam hati, bahkan Arman sendiri mulai goyah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Malam mulai turun, dan kegelapan semakin pekat.
Mereka menepi di sebuah daratan kecil di tepi sungai untuk beristirahat. Api unggun dinyalakan, meski asapnya terasa berat dan bau. Semua duduk melingkar, diam dalam pikiran masing-masing. Hanya suara api yang berderak pelan. Nadia meringkuk sambil menutup telinga. Aku dengar sesuatu, ada suara. Suara apa? Tanya Bayu mendekat. Seperti ada yang tertawa. Mereka semua terdiam, mencoba mendengarkan. Hening. Namun beberapa detik kemudian, sayup-sayup terdengar suara lirih dari arah sungai. Bukan tawa keras, melainkan tawa serak, pelan, seolah berasal dari tenggorokan makhluk asing. Sinta menutup mulutnya, menahan teriakan. Bayu cepat mengarahkan kameranya ke arah sungai, tapi hanya menangkap gelap. Raka berdiri, menatap dengan mata membelalak. Itu bukan manusia. Suara itu berhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan mencekam. Malam itu, tidur hampir mustahil. Mereka bergantian berjaga, namun setiap kali mata terpejam, selalu ada suara riak air yang muncul. Kadang terdengar langkah-langkah berat dari dalam hutan, meski ketika disorot dengan senter, tidak ada apapun. Sekitar tengah malam, Nadia yang berjaga tiba-tiba melihat sepasang cahaya merah menyala di seberang sungai. Matanya melebar, tubuhnya kaku. Arman? Arman? Bisiknya sambil mengguncang bahu pemimpin tim itu. Arman terbangun, segera menoleh. Namun saat ia mengarahkan senter, cahaya merah itu menghilang begitu saja. Tidak ada apa-apa, kata Arman, meski suaranya terdengar tidak yakin. Tidak, aku melihatnya. Nadia bersikeras, air mata mengalir di pipinya. Mata itu menatap kita. Pagi harinya, mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Wajah semua orang pucat dan lelah. Sinta bahkan tidak bicara sejak malam, hanya diam sambil menggenggam erat kalung manik yang diberikan Pak Darman. Saat mereka hendak kembali ke perahu, Raka berhenti mendadak. Ia menatap sesuatu di pepohonan tak jauh dari situ. Lihat itu, katanya dengan suara rendah. Semua menoleh. Di sana, tergantung dari cabang pohon, ada sebuah tengkorak manusia. Tengkorak tua yang sudah penuh lumut, diikat dengan tali rotan. Nadia langsung menjerit dan menutup wajahnya. Bayu merekam dengan tangan bergetar, mulutnya terbuka tanpa kata. Ini peringatan, gumam Sinta dengan suara gemetar. Mereka sudah mencoba memperingatkan kita. Dan kita bodoh, kita mengabaikannya. Arman terdiam, matanya menatap tajam pada tengkorak itu. Ada keraguan yang mulai tumbuh di hatinya, tapi ia tidak berani menunjukkannya pada tim. Kita lanjutkan, katanya singkat. Namun di wajah semua orang, ketakutan semakin nyata. Suasana di tepi sungai itu membeku. Angin berembus pelan, membuat tengkorak yang tergantung di cabang pohon bergoyang perlahan, seolah menatap mereka dengan tatapan kosong yang menghakimi. Bayu menelan ludah, masih merekam meski tangannya bergetar hebat. Lensa kameranya fokus pada tengkorak itu, sementara suaranya sendiri terdengar lirih di rekaman. Ini gila. Mereka sudah kasih tanda. Dan kita masih tetap masuk. Nadia memeluk tasnya erat-erat, menangis terisak. Aku mau pulang, aku tidak sanggup lagi. Aku tidak peduli penelitian atau apapun itu, aku mau pulang sekarang. Sinta meraih bahunya, mencoba menenangkannya meski wajahnya sendiri pucat pasi. Tenang, kita pasti bisa keluar. Kita harus bisa. Raka menoleh tajam ke Arman. Kau masih mau bilang ini kebetulan, hah? Tengkorak diikat di pohon bukan kebetulan, Dok. Mereka memperingatkan kita dengan jelas. Kita harus balik sekarang juga. Arman menghela napas, wajahnya tegang. Namun ia tetap mencoba mempertahankan wibawa. Aku tahu ini menakutkan, tapi kita tidak boleh kehilangan akal. Kalau kita mundur sekarang tanpa arah jelas, kita bisa benar-benar tersesat di hutan. Kita ikuti sungai, ini satu-satunya jalur keluar. Kalau sungai ini justru membawa kita semakin jauh masuk ke dalam bagaimana? Raka menimpali keras. Tidak ada jawaban. Hanya hening. Akhirnya, tanpa kata, mereka kembali naik ke perahu. Bayu menyalakan kamera lagi, merekam suasana hening itu. Nafas mereka terdengar lebih keras daripada suara hutan. Perahu melaju perlahan. Air hitam beriak kecil, tapi di kedalaman tetap menyimpan kegelapan yang menakutkan. Semua orang menahan nafas setiap kali perahu bergoyang sedikit,
takut sesuatu kembali menyambar dari bawah. Bayu mencoba menenangkan diri dengan merekam pepohonan di sekitar sungai, tapi semakin lama, ekspresinya berubah. Astaga, gumamnya. Ada apa lagi? Tanya Sinta dengan nada waspada. Lihat ini, Bayu menunjukkan hasil rekamannya. Di layar kamera, samar-samar terlihat siluet besar bergerak di bawah air, lebih jelas daripada sebelumnya. Tubuhnya panjang, besar, dengan bentuk kepala yang khas, buaya. Tapi ukurannya tak masuk akal. Itu buaya hitam, suara Bayu bergetar. Nadia menjerit histeris. Kita harus balik. Kita mati kalau terus di sini. Kita mati. Arman mencoba menenangkan, tapi saat itulah sesuatu menghantam perahu keras sekali dari bawah. Semua orang terlempar, perahu bergoyang liar. Nadia kehilangan keseimbangan, tubuhnya jatuh ke air hitam. Nadia, teriak Sinta, mencoba meraih tangannya. Nadia berteriak, tangannya menggapai-gapai. Tolong. Tolong aku. Ada sesuatu di kakiku. Mereka semua panik. Bayu menjulurkan dayung untuk menariknya, Raka mencondongkan tubuh mencoba menggapai, tapi tiba-tiba air di sekitar Nadia bergolak dahsyat. Dari bawah, muncul kepala buaya raksasa dengan mata merah menyala. Mulutnya terbuka lebar, menampakkan deretan gigi runcing. Dalam sekejap, rahang itu menutup ke arah tubuh Nadia. Jeritan Nadia terputus. Air berwarna hitam bercampur merah. Tubuhnya ditarik ke bawah, hanya menyisakan cipratan darah yang mengapung di permukaan. Sinta menjerit histeris, menutup wajahnya. Raka membeku, matanya melebar, wajahnya pucat seperti mayat. Bayu menjatuhkan kameranya ke lantai perahu, tubuhnya gemetar hebat. Arman menunduk, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, sikap tenangnya retak. Perahu kembali hening, hanya suara isak tangis Sinta yang terdengar. Kita harus keluar dari sini, kita harus keluar, ia bergumam berulang-ulang, seolah mantra untuk menenangkan diri. Bayu tiba-tiba meraih kameranya lagi, wajahnya penuh ketakutan. Aku harus merekam ini, dunia harus tahu ada sesuatu di sini, dunia harus tahu. Berhenti dengan kameramu, Bayu. Ini bukan waktunya. Raka membentak. Tidak. Ini satu-satunya bukti kalau kita tidak gila. Kalau kita mati, setidaknya ada bukti. Bayu balik membentak, suaranya pecah karena panik. Perahu kembali melaju, tapi suasana semakin mencekam. Semua menatap air, takut buaya itu muncul lagi. Malam kedua. Mereka menepi di daratan kecil untuk beristirahat. Api unggun kembali dinyalakan, tapi tidak ada yang benar-benar bisa tidur. Bayu duduk terpisah, menonton hasil rekaman kameranya. Matanya merah, wajahnya pucat. Ia memperbesar satu bagian rekaman, dan terlihat jelas sosok buaya raksasa itu menyelam di bawah perahu. Skala tubuhnya menutupi hampir seluruh bingkai. Astaga, ukurannya, Bayu menutup mulutnya. Ini bukan hewan normal. Arman mendekat, menatap layar. Untuk pertama kalinya, ekspresinya benar-benar syok. Ini tidak mungkin. Tidak ada buaya sebesar ini. Sinta memeluk lututnya, menangis pelan. Itu bukan hewan. Itu siluman, Pak Darman sudah bilang. Raka duduk terdiam, matanya menatap kosong ke arah sungai. Tengah malam, Bayu tidak bisa tidur. Ia membawa kameranya mendekati sungai, ingin merekam lebih dekat. Bayu. Jangan jauh-jauh, bisik Sinta, tapi Bayu hanya mengangkat tangan tanpa menoleh. Ia menyalakan lampu kecil di kameranya, menyinari permukaan air. Awalnya tenang, hanya riak kecil. Tapi kemudian, sebuah bayangan besar bergerak di kedalaman. Bayu menahan nafas, mendekat lagi. Ayo, muncullah, tunjukkan dirimu, gumamnya. Tiba-tiba, air meledak. Kepala buaya hitam raksasa itu muncul, rahangnya terbuka lebar, lebih dekat dari yang pernah terlihat sebelumnya. Bayu menjerit, tapi belum sempat berlari, rahang itu menyambar tubuhnya. Suara tulang patah terdengar jelas. Kamera terjatuh ke tanah, masih merekam saat Bayu diseret ke dalam air hitam, jeritannya menggema malam itu. Sinta berlari, menjerit memanggil namanya, tapi terlambat. Yang tersisa hanya cipratan darah di permukaan sungai. Kamera masih menyala, lensanya merekam riak air yang kembali tenang,
terlalu tenang. Mereka duduk membisu di tepi api unggun, wajah pucat, mata kosong. Tak ada yang bicara. Hanya suara hutan yang kembali sunyi. Sinta menggenggam kalung pemberian Pak Darman erat-erat, berdoa dalam hati agar dirinya tidak menyusul. Raka menatap Arman dengan sorot penuh kebencian. Semua ini salahmu. Kita sudah diperingatkan. Agus mati, Nadia mati, Bayu mati. Dan sekarang kita tinggal menunggu giliran. Arman tidak menjawab. Wajahnya kosong, tapi matanya menunjukkan sesuatu, ketakutan yang dalam. Sungai hitam di depan mereka tampak seperti jurang neraka. Dan di bawah permukaannya, sesuatu sedang menunggu. Api unggun tinggal bara merah, redup dan dingin. Malam itu seakan tidak mau berakhir. Sinta duduk meringkuk, wajahnya sembab oleh tangis. Raka hanya menatap kosong ke arah sungai hitam, matanya merah penuh amarah. Arman, yang biasanya keras kepala dan penuh wibawa, kini terlihat rapuh. Tangannya gemetar saat memegang kertas catatan yang sudah basah oleh lembab hutan. Aku tidak percaya ini terjadi, gumam Arman lirih, hampir tak terdengar. Seharusnya ini hanya ekspedisi biasa, penelitian sederhana. Penelitian? Raka membentak, suaranya pecah karena emosi. Lihat sekelilingmu, Dok. Agus mati, Nadia mati, Bayu mati. Semua karena kita terlalu bodoh ikut egomu. Sinta memejamkan mata, menahan air mata baru. Sudah cukup, Raka. Tidak. Raka bangkit berdiri, wajahnya marah. Aku sudah muak. Dari awal aku sudah bilang jangan masuk terlalu dalam, tapi ia menunjuk Arman dengan jari gemetar, dia yang memaksa kita semua. Dan sekarang, kita tinggal menunggu mati satu persatu. Arman menunduk, wajahnya muram. Aku tidak pernah menduga, suaranya serak. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, suara gemuruh terdengar dari arah sungai. Air hitam itu bergolak, ria kecil berubah menjadi pusaran yang semakin besar. Semua terdiam, jantung mereka serasa berhenti. Apa itu? Bisik Sinta, suaranya bergetar. Dari tengah sungai, permukaan air terangkat seolah ada sesuatu yang sangat besar bergerak di bawahnya. Ria ombak kecil menghantam tepi daratan tempat mereka duduk. Lalu, perlahan, sebuah punggung raksasa muncul ke permukaan. Gelap, kasar, penuh lumut dan luka lama. Ya Tuhan, Raka berbisik ngeri. Itu sebesar perahu feri. Mata merah menyala kembali muncul dari air, memantulkan cahaya bara api unggun. Buaya hitam itu menatap mereka, rahangnya terbuka sedikit, memperlihatkan deretan gigi setajam tombak. Sinta menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Jangan bergerak, Arman berbisik, seakan berusaha meyakinkan diri sendiri. Jangan panik. Tapi makhluk itu tidak tinggal diam. Air kembali meledak, cipratan besar menyiram api unggun, memadamkannya seketika. Kegelapan langsung menyelimuti mereka, hanya menyisakan suara air bergolak dan nafas mereka yang kacau. Lari! Raka berteriak, menarik tangan Sinta. Mereka bertiga berlari ke dalam hutan, meninggalkan tepian sungai. Suara gemuruh air terdengar di belakang, diikuti suara dentuman berat seperti pohon tumbang. Buaya itu keluar dari sungai. Hutan gelap gulita. Cahaya bulan hanya menembus sedikit melalui celah dedaunan. Nafas mereka terengah-engah, langkah kaki terburu-buru di tanah basah. Cepat! Cepat! Raka mendesak. Sinta hampir terjatuh, tapi Raka menahannya. Arman berlari paling belakang, terengah-engah karena usianya lebih tua. Tiba-tiba, terdengar suara cabang patah di belakang mereka, diikuti bau anyir darah yang menusuk hidung. Arman menoleh sekilas, dan menyesal melakukannya. Dari kegelapan, terlihat siluet raksasa merayap di tanah, tubuhnya memanjang, matanya menyala seperti bara. Buaya hitam itu, seolah bisa berjalan di daratan dengan kecepatan tak masuk akal. Cepat lari! Arman menjerit. Mereka berlari sekuat tenaga, tapi tanah licin membuat langkah sering terpeleset. Suara berat makhluk itu mendekat, bumi terasa bergetar setiap kali tubuhnya bergeser. Akhirnya, mereka tiba di area terbuka, sebuah rawa dangkal yang dipenuhi akar-akar pohon. Nafas Sinta hampir habis, lututnya lemas. Aku tidak sanggup lagi, ia jatuh berlutut. Berdiri. Cepat berdiri.
Raka menariknya, putus asa. Arman berhenti beberapa langkah di belakang, wajahnya penuh tekad aneh. Kalian teruskan saja. Aku akan mengalihkan perhatiannya. Raka terkejut. Apa? Jangan bodoh. Itu bunuh diri. Tidak ada cara lain. Arman berteriak. Kalau kita semua lari, dia akan tetap memburu kita. Setidaknya kalau aku melawannya, kalian punya kesempatan kabur. Sinta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi Dok. Arman tersenyum pahit, wajahnya dipenuhi kelelahan dan penyesalan. Kau benar, Rak. Semua ini salahku. Kalau aku mati di sini, mungkin itu harga yang pantas. Sebelum Raka bisa mencegah, Arman mengambil ranting besar di tanah, mengacungkannya ke arah kegelapan. Hei! Sini kau dasar iblis. Aku ada di sini. Suara gemuruh mendekat. Dari balik pepohonan, makhluk itu muncul. Kepala buaya raksasa menembus dedaunan, tubuhnya sebesar rumah, matanya merah menyala menatap Arman. Arman berteriak, mengayunkan kayu itu dengan putus asa. Ayo. Hadapi aku. Dalam sekejap, buaya hitam itu membuka rahangnya lebar. Satu hentakan cepat, tubuh Arman terangkat dari tanah, terjepit di antara gigi runcing. Jeritannya menggema di seluruh rawa. Suara tulang patah terdengar jelas, diikuti cipratan darah yang memercik ke wajah Raka dan Sinta. Dalam sekali gigitan, tubuh Arman terpotong dua, bagian atas melayang jatuh ke lumpur, bagian bawah ditelan habis. Sinta menjerit histeris, Raka menariknya paksa. Mereka berlari lagi, menembus hutan tanpa arah. Nafas tersengal, kaki berdarah karena akar tajam. Suara makhluk itu masih terdengar di belakang, tapi seakan menjauh sedikit. Mungkin setelah melahap Arman, ia puas, untuk sementara. Raka dan Sinta akhirnya terhuyung jatuh di dekat sebuah pohon besar, tubuh mereka penuh lumpur dan darah. Mereka saling berpandangan, wajah penuh ketakutan. Kita harus keluar dari sini. Sebelum kita juga, Sinta tidak sanggup melanjutkan, suaranya pecah oleh tangis. Raka menatapnya, matanya tegas meski tubuhnya gemetar. Kita akan keluar. Aku janji. Tapi kita harus kuat. Kalau tidak, kita pasti mati di sini. Sinta hanya bisa mengangguk, meski tubuhnya lemah. Di kejauhan, suara sungai kembali terdengar. Raka menatap ke arah itu dengan wajah ngeri. Sial, kita kembali ke jalur sungai. Sungai hitam itu, seolah menuntun mereka lagi dan lagi. Seperti labirin kutukan yang tak membiarkan siapapun pergi. Malam makin larut. Raka dan Sinta bersembunyi di balik akar pohon besar, tidak berani menyalakan api. Mereka hanya bisa mendengar suara hutan, dan terkadang, suara air bergolak entah dari mana. Sinta menggenggam tangan Raka erat-erat. Aku takut, aku tidak mau mati di sini. Raka menatapnya, matanya lelah tapi penuh tekad. Selama aku masih hidup, aku tidak akan biarkan kau mati. Kita harus bertahan, apapun yang terjadi. Namun, jauh di dalam hati mereka tahu, buaya hitam itu masih menunggu. Dan mungkin, belum puas. Fajar merambat pelan. Cahaya oranye samar menembus celah dedaunan, tapi bukannya memberi ketenangan, justru menyingkap betapa menakutkannya hutan itu. Kabut tipis masih menggantung di atas tanah, suara burung pun nyaris tidak terdengar. Seolah hutan ikut berduka atas kematian yang baru saja terjadi. Raka terbangun dengan punggung sakit, tubuhnya bersandar pada akar pohon besar yang mereka jadikan tempat berlindung. Sinta masih terlelap, meski tidurnya gelisah, sesekali menggigil. Raka memandang wajahnya, penuh rasa iba. Mereka sudah kehilangan segalanya, teman, pemandu, bahkan harapan untuk kembali. Namun ia tidak boleh menyerah. Jika mereka berhenti, maka sama saja menyerahkan diri pada buaya hitam itu. Sinta, bangun, Raka menggoyangkan bahunya pelan. Sinta membuka mata, masih sembab. Kita masih hidup? Ya. Dan kita harus tetap begitu, jawab Raka singkat. Mereka bangkit, berjalan pelan menembus hutan, menjauhi sungai sejauh mungkin. Raka berusaha mengingat arah pulang, tapi hutan terasa seperti labirin yang terus berubah. Pohon-pohon seakan berlipat ganda, jalur yang sama muncul berulang-ulang. Berjam-jam mereka berjalan tanpa arah. Perut lapar, bibir pecah karena haus.
Sinta hampir pingsan, tapi Raka menopangnya. Tunggu sedikit lagi, kita pasti akan menemukan jalan keluar, katanya, meski dalam hati ia pun tak yakin. Menjelang sore, mereka mendengar suara samar, lonceng kecil dari kejauhan. Sinta berhenti, matanya melebar. Kau dengar itu? Raka mengangguk. Seperti suara sapi. Atau kerbau. Mereka berlari mengikuti arah suara, menembus semak berduri. Dan akhirnya, mereka keluar dari hutan itu, jatuh tersungkur di tanah lapang. Di depan mereka terbentang hamparan sawah kecil, dengan beberapa rumah kayu berjajar di kejauhan. Asap tipis mengepul dari dapur. Itu, desa. Sinta menangis histeris, memeluk Raka. Kita selamat, kita benar-benar selamat. Raka nyaris roboh karena lega. Tapi sebelum ia sempat membalas pelukan, beberapa warga desa sudah berlari menghampiri mereka. Siapa mereka? Astaga, lihat pakaian mereka, mereka berdarah semua. Seorang pria tua dengan tongkat di tangan berjalan paling depan. Rambutnya putih, matanya tajam meski keriput menutupi wajah. Dialah Pak Darman, tetua desa yang sempat memperingatkan mereka sebelum berangkat. Bawa mereka ke rumahku, suaranya dalam dan berwibawa. Cepat, sebelum terlambat. Rumah kayu Pak Darman terasa hangat, bau kayu manis dari tungku mengisi ruangan. Raka dan Sinta dibaringkan di atas tikar pandan, tubuh mereka dibersihkan dan diberi ramuan obat dari daun hutan. Beberapa ibu desa mengurus mereka, sementara warga lain berkumpul di luar, berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Sinta masih gemetar, tapi setidaknya sudah bisa bicara. Mereka semua mati dimakan. Raka menggenggam tangannya, mencoba menenangkan. Tenang, kita aman sekarang. Pak Darman duduk di depan mereka, tongkatnya bersandar di lutut. Matanya menatap dalam, seolah bisa menembus jiwa. Aku sudah bilang, jangan masuk ke Sungai Hitam. Raka menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Kami bodoh. Kami pikir itu hanya cerita rakyat. Tapi kami melihatnya. Kami melihat buaya itu dengan mata kepala sendiri. Ruangan mendadak hening. Hanya suara api kayu berderak yang terdengar. Pak Darman menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Itu bukan sekedar buaya. Itu adalah kutukan. Legenda yang diwariskan turun-temurun di desa ini. Dulu, ratusan tahun lalu, ada seorang dukun sakti yang haus darah. Ia suka mengorbankan manusia ke sungai, berharap kekuatan abadi. Tapi roh leluhur murka, dan ia dikutuk menjadi buaya. Tidak mati, tidak tua, hanya lapar. Lapar akan darah manusia. Sinta menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Jadi itu manusia? Bukan lagi manusia. Bukan pula hewan biasa. Itu iblis yang bersemayam di dalam tubuh buaya. Ukurannya tidak masuk akal, karena setiap nyawa yang ia lahap menambah kekuatannya. Itulah sebabnya setiap orang yang mencoba berburu dia, tidak pernah kembali. Raka menelan ludah, wajahnya pucat. Jadi, kami tidak pernah punya harapan sejak awal. Pak Darman menatap mereka dalam-dalam. Aku sudah bilang, Sungai Hitam bukan tempat manusia. Hutan di sana bisa menyesatkan, dan buaya itu akan selalu menemukanmu, selama kau berada di wilayahnya. Kalian beruntung bisa keluar. Tidak banyak yang bisa. Sinta menangis lagi, menutup wajah dengan tangan. Tapi, teman-teman kami, mereka mati sia-sia. Pak Darman menggeleng pelan. Tidak sia-sia. Mereka sudah menjadi bagian dari legenda. Tapi kalian akan selalu membawa luka itu. Raka terdiam. Ia merasa perutnya melilit, seperti ingin muntah. Semua wajah teman-temannya kembali terbayang. Agus, Nadia, Bayu, Arman. Jeritan mereka, darah mereka, semuanya akan menghantuinya selamanya. Malam itu, desa menjadi sunyi. Hanya lampu minyak yang berkelip di rumah Pak Darman. Raka dan Sinta berbaring, tapi tidak bisa tidur. Dari luar, samar-samar mereka mendengar suara air bergolak, padahal desa ini jauh dari Sungai Hitam. Sinta menggenggam tangan Raka erat-erat. Kau dengar itu? Raka mengangguk, wajahnya pucat. Aku dengar. Pak Darman, yang duduk di ruang depan sambil meracik ramuan, hanya menatap keluar jendela dengan mata tajam. Ia tahu,
suara itu bukan sekedar ilusi. Buaya hitam itu masih mengintai. Hari-hari berikutnya, Raka dan Sinta tinggal di desa Pak Darman. Warga merawat mereka dengan penuh perhatian, memberikan makanan hangat dan tempat tidur sederhana. Namun, meski tubuh mereka sembuh, jiwa mereka tetap terguncang. Setiap bayangan pohon, setiap riak air, mengingatkan mereka pada kengerian Sungai Hitam. Raka duduk di tepi sungai kecil dekat desa, menatap air yang berkilau diterpa sinar matahari. Ia menundukkan kepala, pikirannya dipenuhi wajah-wajah teman yang sudah tiada. Agus, Nadia, Bayu, Arman, semua jatuh, satu persatu, dimakan oleh kegelapan yang tak bisa dipahami manusia. Sinta mendekat, menepuk bahunya. Kita masih hidup, Rak. Itu yang penting. Tapi, mereka mati sia-sia, Raka berbisik. Dan aku tidak tahu apakah kita benar-benar aman. Sinta menatap sungai bersama Raka. Pak Darman bilang buaya itu masih di sana, menunggu orang yang masuk lagi. Raka mengangguk pelan. Aku rasa, aku tidak akan pernah bisa melupakan mata merah itu dan jeritan mereka. Malam harinya, mereka dipanggil Pak Darman. Di ruang depan rumah kayu, pria tua itu menatap mereka dengan mata tajam dan serius. Kalian sudah melihat sendiri, katanya pelan. Sungai Hitam bukan tempat untuk manusia. Aku sudah memperingatkan sebelumnya, tapi kalian tetap masuk. Sekarang kalian tahu, legenda itu nyata. Buaya hitam itu bukan sekedar hewan. Itu makhluk gaib yang haus darah manusia. Sinta menunduk, tangannya gemetar saat memegang manik-manik pemberian Pak Darman. Kami tidak akan pernah kembali ke sana. Bagus, jawab Pak Darman. Kalian harus meninggalkan masa lalu itu, tapi jangan pernah lupakan. Cerita ini akan menjadi pelajaran bagi kalian, dan bagi generasi berikutnya. Sungai Hitam tetap berbahaya, dan siapapun yang masuk, belum tentu kembali. Raka menelan ludah. Jadi semua orang yang mencoba berburu atau meneliti sebelum kami, tidak pernah pulang? Pak Darman mengangguk. Ya. Tidak ada yang kembali. Bahkan mereka yang berpengalaman, yang kuat, yang cerdik, buaya itu selalu menang. Ia seperti manifestasi roh jahat, memakan siapapun yang berani menentangnya. Sinta menunduk, menutup wajahnya. Kami beruntung. Tapi beruntung atau tidak, trauma itu tetap ada, tambah Raka. Aku rasa, tidak ada yang akan pernah bisa melupakan Sungai Hitam. Pak Darman tersenyum tipis, namun matanya tetap serius. Memang begitu. Ini bukan sekedar legenda untuk menakut-nakuti orang. Ini peringatan nyata. Dan kalian telah menjadi bagian dari cerita itu. Malam itu, Raka dan Sinta tidur dengan ketakutan. Mereka tahu, walaupun berada jauh dari sungai, bayangan buaya hitam raksasa itu akan selalu menghantui mimpi mereka. Suara air gelap, riak hitam, dan mata merah yang menatap, semuanya membekas dalam ingatan. Di luar rumah, hutan masih hidup. Angin malam berdesir, membawa suara samar riak air jauh di kejauhan. Pak Darman duduk sendiri di depan rumah, menatap arah Sungai Hitam yang jauh itu. Ia tahu buaya itu masih menunggu. Selalu menunggu. Dan di dalam hatinya, ia menegaskan, sungai itu tidak boleh dijamah. Tidak oleh manusia manapun. Raka menatap Sinta di sebelahnya. Aku janji, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di sana lagi. Sinta menggenggam tangannya erat. Aku juga tidak, aku ingin hidup, dan kita akan hidup bersama. Tapi aku tidak akan lupa. Mereka berdua terdiam, mendengar suara hutan malam. Sunyi, tapi tetap menakutkan. Dan jauh di kedalaman Sungai Hitam, air gelap beriak. Mata merah menyala menatap arah desa. Rahang terbuka sedikit, menampakkan gigi tajam yang selalu lapar. Buaya itu masih hidup, masih menunggu, dan legenda tentangnya akan terus hidup dari generasi ke generasi. Kisah Raka dan Sinta menjadi pengingat bahwa hutan Kalimantan dan Sungai Hitam bukan tempat untuk manusia. Bagi mereka yang berani melintasi jalur itu, nasib yang menanti hanyalah kematian atau kutukan yang tak terlupakan. Dan begitulah legenda buaya hitam raksasa, makhluk gaib yang haus darah manusia, tetap menjadi misteri yang menakutkan, membekas selamanya dalam ingatan mereka yang selamat. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir.
untuk cerita dengan judul Siluman Sungai Hitam berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.